Assalamualaikum, salam Merayu, ketemu lagi di channel ini teman-teman, dan kita sekarang akan memasuki pembahasan yang agak sedikit berbeda tapi saling berhubungan. Kita tetap masih di legenda tewas yang Mahapati Gajah Mada di Tumihang, dan kita akan memasuki judul kenapa kitab para raton disebut anonim, tidak jelas tapi sangat dipercaya, dan banyak perdebatan. Kalau bisa teman-teman membaca juga kisah-kisah sebelum di episode ini, karena kisah-kisah yang di episode sebelum itu tercatat juga banyak di kitab para raton, tapi anehnya tidak tercatat di kitab Nagara Kertagama. Untuk itulah kami perlu membahas tentang kitab para raton ini karena sangat unik. Boleh kami bilang kitab ini dibenci tapi dipercaya. Ada yang sebut kitab ini hoak, tapi besok digunakan juga isi kitab ini. Nah, inilah yang kita bahas. Oke teman-teman, kita mulai. Sangat penting dalam memahami bagaimana sejarah Nusantara dibentuk dan diperdebatkan. Berikut penjelasan lengkap tentang kenapa kitab para raton disebut anonim atau tidak jelas penulisnya, namun tetap sangat dipercaya, meski juga penuh perdebatan di kalangan sejarawan. Pertama, kitab para raton bersifat anonim. Tidak ada nama pengarang yang tercatat dalam naskah asli para raton. Ini lazim dalam banyak karya sastra Jawa kuno dan tengahan abad 13 hingga 16, di mana teks seringkali dianggap karya kolektif spiritual, bukan perseorangan. Lalu kitab ini kemungkinan ditulis oleh seorang pujangga atau penulis istana, tapi identitasnya dilupakan atau disamarkan karena bukan hal penting saat itu. Yang penting adalah isi dan fungsi kitabnya. 2. Isi campuran sejarah dan mistis. Para raton adalah perpaduan antara catatan sejarah, mitos, dan legitimasi kekuasaan. Misalnya, kelahiran Ki Arok dikaitkan dengan Dewa Brahma dan keris sakti. Ini memperkuat aura wahyu raja-raja Singhasari Majapahit. Lalu, bagi sejarawan modern, ini menyulitkan apakah cerita itu faktual atau mitologis atau propaganda politik di zaman itu. Ingat ya, propaganda di zaman itu. Dan di zaman itu Belanda belum ada, bos. Seringkali kadang-kadang mereka banyak menduga ini pekerjaan Belanda ini. Belanda belum masuk. Itu yang perlu kita luruskan di sini ya. Lanjut. Namun justru karena mencerminkan cara berpikir zaman itu, historiografi sakral, maka para raton tetap dianggap sangat penting. Ini kita akan bahas di berikutnya ya. Ketiga, penuh kejutan dan polemik. Banyak kisah para raton berbeda dari Nagara Kertagama. Misalnya, Gajah Mada hanya muncul sedikit dan datar dalam para raton, tidak sehebat dalam Nagara Kertagama. Tapi para raton justru memberikan detail menarik soal peralihan kekuasaan, pembunuhan, keris, ramalan, hingga konflik berdarah. Oke teman-teman, kan banyak kisah-kisah yang kita bahas sebelumnya ada juga di kitab para raton. Inilah sebab para raton memicu perdebatan, karena kadang memberi sisi gelap kekuasaan yang tak muncul di kitab lain. 4. Mengapa tetap dipercaya? Meskipun anonim, para raton adalah satu dari sedikit sumber primer lokal yang mencatat sejarah internal kerajaan Singosari dan Majapahit. B. Ditulis dalam bahasa Kawi. Ia dianggap sebagai dokumen lokal yang relatif otentik dibanding catatan asing. C. Para peneliti menggunakannya bukan untuk satu kebenaran tunggal. Sekali lagi, para peneliti menggunakannya bukan untuk satu kebenaran tunggal, tapi untuk membandingkan versi-versi sejarah. Sekali lagi, tapi untuk membandingkan versi-versi sejarah dengan menguji silang antara para raton, Nagara Kertagama, babat tanah Jawi, catatan Cina, catatan Belanda, dan prasasti. 5. Kesimpulan kitab para raton sama dengan cermin kuasa dan mitos. Disebut anonim karena tidak ada penulis yang dikenal. Lalu dipercaya karena mengandung elemen yang dekat dengan tradisi lokal dan membongkar sisi kelam kekuasaan. Dan diperdebatkan karena mengandung unsur magis, ramalan, dan mitologi. Dan tetap penting karena memberi suara
alternatif selain propaganda resmi seperti Nagara Kertagama. Nah, namun ini semua menjadi sulit diterima banyak pihak dan perlu penjelasan yang dalam. Dan benar sekali, kesimpulan tentang Pararaton sebagai cermin kuasa dan mitos adalah gagasan yang sangat kuat namun juga mengguncang banyak pihak. Terutama mereka yang selama ini memegang narasi resmi tentang sejarah Majapahit. Kenapa begitu? Mari kita bahas lebih dalam. Mengapa kesimpulan ini sulit diterima banyak pihak? Pertama, karena mengganggu narasi resmi sejarah. Sejak masa kolonial hingga Indonesia modern, sejarah Majapahit dibingkai sebagai kisah kejayaan tunggal. Dengan figur ideal seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan konsep Nusantara. Dan Pararaton justru memperlihatkan sisi gelap, brutal, dan manipulatif dari transisi kekuasaan. Pembunuhan tanggal Ametung oleh Ken Arok, keris Empu Gandring yang terkutuk, konflik berdarah antara bangsawan, kematian Raja Singosari Kertanegara, dan banyak lagi teman-teman. Ini membuat Pararaton tidak nyaman dibaca sebagai glorifikasi. Contoh, dalam Pararaton, Gajah Mada tidak digambarkan sebagai pahlawan agung, melainkan hanya disebut beberapa kali secara singkat, tanpa pujian besar seperti Nagara Kertagama. Ini menggoyangkan mitos yang dibangun kemudian. Itulah dia sering jadi perdebatan. 2. Karena mengandung unsur magis dan mistik. Banyak kalangan akademis kesulitan menerima keberadaan hal-hal seperti kutukan, wahyu, dewa, atau keris yang memiliki kehendak sendiri. Padahal dalam kebudayaan Jawa dan Nusantara, spiritualitas dan kekuasaan memang menyatu. Raja bukan hanya pemimpin politik, tapi juga pemegang wahyu kedaton. Unsur ini membuat Pararaton jadi too mythical be to you, mystic to be true. Padahal justru itu gaya berpikir zaman itu. Ya, itu ciri khas. Kalau sejarah masa lalu dibawa ke masa sekarang akan jadi perdebatan. Berkali-kali kami kalau menceritakan bahwa jangan dibawa unsur kepercayaan kita masuk ke unsur zaman-zaman era Singosari Majapahit. Karena agama sudah beda, kepercayaan beda. Nah, yang jadi sering bias ya seperti itu. Dihitung, dinilai zaman dahulu pakai kepercayaan kita. Akhirnya bias. Lanjut bro. 3. Karena penulisnya tak dikenal. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Pararaton tidak menyebut penulis, tidak diketahui siapa patronnya, dan tidak ada otoritas yang bisa dikaitkan langsung. Ini berbeda dengan Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dengan latar belakang Istana Majapahit. Jelas, elit, dan representatif. Ketidakjelasan ini membuat banyak pihak ragu menjadikannya acuan utama, meski isi dan gaya bahasanya jelas berasal dari kalangan terdidik istana. Itulah yang kami bilang, kadang kitab ini dibenci, tapi dicari. Kadang tidak dibantah, tapi besok digunakan lagi. Begitulah. 4. Karena ini menghadirkan suara alternatif. Pararaton memberi ruang pada ingatan rakyat. Bukan hanya pada pemenang. Ini sejajar dengan prinsip UNESCO. Hari ini, sejarah harus multivokal. Bukan satu arah. Sekali lagi, UNESCO hari ini, sejarah harus multivokal. Bukan satu arah. Tapi, bagi yang ingin mempertahankan sejarah resmi dan bersih, ini terasa subversif, bahkan mengancam stabilitas identitas nasional yang dibangun di atas kejayaan tunggal Majapahit. Lalu, kenapa Pararaton justru masih penting hari ini? Karena di era keterbukaan digital, kita tak bisa hanya bergantung pada satu versi sejarah. Sejarah bukan sekedar kejayaan, ia juga luka, perebutan kekuasaan, intrik, dan pengkhianatan. Pararaton memberi ruang itu, ruang bagi kita untuk bertanya ulang, siapa sebenarnya menciptakan narasi besar dan siapa yang dikorbankan. Itulah kenapa kisah-kisah masa lalu seperti Kebo Iwa, Perang Bubat, dan juga penyerangan ke Bali yang banyak ditulis di Pararaton itu akan susah dibantah oleh banyak pihak. Memang itulah dharma dan karma yang selalu kami sampaikan. Lanjut, kesimpulan kritis. Pararaton memang anonim, mistikal, dan ambigu. Tapi disitulah kekuatannya. Ia tidak memaksakan narasi tunggal, tapi memperlihatkan lapisan-lapisan sejarah yang kompleks, di mana mitos, politik, dan spiritualitas menyatu. Dan karena itu pula, di tengah gelombang dekolonisasi sejarah dan kebangkitan ingatan lokal, Pararaton perlu dibaca ulang. Bukan sebagai kitab mutlak, tapi sebagai kaca benggala dari zaman yang penuh teka-teki. Sekali lagi, bukan sebagai kitab mutlak,
tapi sebagai kaca benggala dari zaman yang penuh teka-teki. Penutup, Paraton dan hak rakyat atas sejarah. Sejarah bukan milik segelintir penguasa, ia adalah milik semua yang terlibat, termasuk mereka yang suaranya dibungkam, namanya dilupakan atau kisahnya hanya ditulis kan dalam bait-bait misterius tanpa nama penulis. Kita Paraton meskipun anonim justru menjadi simbol penting bahwa sejarah sejati tak selalu ditulis oleh pemenang dan bahwa rakyat pun punya cara sendiri untuk menjaga ingatan melalui dongeng, babat, kidung, dan manuskrip yang nyaris hilang. Mereka mempunyai pesan, jangan percaya satu suara, dengar semua kisah. Sekali lagi, melalui dongeng, babat, kidung, dan manuskrip yang nyaris hilang, mereka menyampaikan pesan, jangan percaya satu suara, dengarkan semua kisah. Hari ini, ketika teknologi membuka kembali arsip-arsip yang lama tersembunyi, dari Belanda, Inggris, Portugis, Tiongkok, hingga cerita rakyat di pelosok Nusantara, dari Persia, dari negeri Arab, semua bisa dicek sekarang. Saatnya kita menata ulang narasi besar bangsa ini. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menghadirkan keadilan sejarah. Karena sejarah bukan tentang siapa yang paling berjaya, tapi siapa yang paling jujur dalam mengingat. Dan seperti kata pepatah tua, yang melupakan sejarah akan berjalan dalam bayangannya sendiri. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus episode-episode berikutnya. Terima kasih.